Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cendrawasih, kelas B, PGP Angkatan 10. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran KHD yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah asal kami di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong. Perkenalkan, inilah fasilitator kami, Bapak Aswin Anwar Abdul Kadir, dan pengajar praktik kami, Ibu Deni Adelina Tiffany Novitasari. Inilah anggota kelompok cendrawasih yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Else Francisca Agaki. Yang kedua, Ibu Silvi Amelia Liklikwatil. Yang ketiga, Ibu Mirianti Pasande. Yang keempat, Ibu Mary Lianti Iriani Dama. Dan yang kelima, Ibu Dina Simanjuntak. Terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia. Beberapa filosofis antara lain, yang pertama, KHD mengatakan bahwa pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka mengisi zamannya. Yang kedua, sistem Among adalah Ingarso Sung Tulodo di depan memberikan teladan, Ing Madia Mangunkarso di tengah membangkitkan, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Yang ketiga, tuntunan pembelajaran abad 21, menjadikan pembelajaran sepanjang hayat dan membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Selanjutnya, apa kekuatan konteks sosial kultur di daerah asal yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang sejalan dengan pemikiran KHD menurut pemikiran kelompok kami adalah sejarah asal-usul dan bahasa Moi. Suku Moi adalah salah satu suku di Papua. Mereka mendiami kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Raja Ampat. Suku Moi terbagi menjadi beberapa suku, yaitu Moi Legin, Moi Abun, Moi Karon, Moi Klabra, Moi Morait, Moi Sekin, dan Moi Maya. Mata pencaharian utama suku Moi adalah berkebun dan mengelola hutan. Dalam berkebun dan mengelola hutan, mereka memperhatikan yegek atau larangan yang mengkonsumsi hasil tanah berlebihan sehingga terjadi konservasi tradisional. Pendidikan adat diajarkan kepada para pemuda di rumah adat yang bernama Kambik. Bahasa Moi adalah bahasa Papua yang dituturkan di Semenanjung Doberai, Papua Barat. Kemudian, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kami? Menurut kelompok kami, memperkenalkan siswa dengan kata-kata sapaan dan kata-kata keseharian, seperti selamat pagi, lawobok, selamat siang, dewobok, selamat sore, yun, selamat malam, lemwobok, atau kata yang lainnya seperti ayah dengan bahasa Moi, tumum, ibu, teme, kakak laki-laki, tebako, kakak perempuan, palamaso, bibi, amuk, paman, kawo, kakek, abanwo, nenek, abamo, dan masih banyak lagi kata-kata keseharian yang lain. Dengan menggunakan kata-kata sapaan, tidak hanya masyarakat Moi saja, tetapi di semua kalangan masyarakat dan akan dimuat di dalam kurikulum. Yang berikutnya, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah kami, sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan. Menurut kelompok kami, peserta didik mengalami kebebasan, kebahagiaan, di mana peserta didik berusaha untuk mencari tahu atau belajar sendiri maupun dengan tuntunan guru sebagai guru pamong
untuk mengucapkan kata-kata tersebut dan juga menambah pengetahuan peserta didik tersebut, sehingga dapat berbaur dengan lingkungan di mana tempat peserta didik itu berada. Selanjutnya, alur kerangka Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. Tujuan utama adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya, karakter yang akan menguatkan siswa dalam menghadapi kompetisi global, namun tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, memberdayakan siswa untuk memahami karakteristik budaya suku Moi, khusus bahasa Moi, dengan tema kearifan lokal dan dimensi kebinekaan global, berpikir kritis dan mandiri. Pelajar Pancasila dapat mengenal dan menghargai budaya, mampu berkomunikasi intelektual dalam berinteraksi antara sesama dan memahami diri serta situasi yang dihadapi. Kemudian, kompetensi yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila yang dipilih oleh kelompok kami ada dua hal, yaitu yang pertama, memberi manfaat serta memperkuat karakter dalam memahami dan mengenal bahasa Moi melalui sapaan. Yang kedua, memperkenal, mengembangkan, dan meningkatkan budaya suku Moi melalui pengenalan bahasa sapaan. Yang terakhir, terkait indikator ketercapaian menurut kelompok kami, dengan memahami dan mengenal bahasa Moi, siswa dapat secara langsung mengucapkan kata-kata sapaan dalam bahasa Moi. Elaborasi pelaksanaan di sekolah dan di kelas, menurut kelompok kami ada 4. Yang pertama, mendiskusikan atau menyampaikan ide atau gagasan terkait tema kearifan lokal bahasa Moi kepada kepala sekolah. Yang kedua, penerapan profil Pancasila di kelas. Yang ketiga, karena sejalan dengan pemikiran KHD tentang sosial kultur di daerah Papua Barat Daya, khususnya di Tanah Moi. Yang keempat, melibatkan kerjasama dengan tokoh adat atau orang tua untuk memberikan materi pembelajaran P5 tentang bahasa Moi dan menambah pengetahuan dari berbagai sumber. Peran kepala sekolah, guru, tokoh adat, orang tua, dan peserta didik. Peran kepala sekolah dan guru sebagai fasilitator. Peran tokoh adat atau orang tua sebagai narasumber. Dan peran peserta didik sebagai audiens atau penerima materi. Itulah pemaparan kelompok kami terkait pemikiran KHD yang diimplementasikan dalam konteks sosial budaya. Sekian dan terima kasih.